Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Sharing and Talk about KKM, magang atau PKM. Bersama narasumber langsung yang udah pernah melaksanakan magang dan juga PKM, yaitu ada Bang Ardian Syah selaku Gubernur Mahasiswa BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Angkatan Ekonomi Islam 2017, dan juga ada Bang Laude Arman Saipura yang pernah melaksanakan PKM dari jurusan Manajemen Angkatan 2017. Nah, boleh aja nih langsung Bang Ardi atau Bang Arman yang mau ngucapin sepatah dua kata mungkin dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kawan-kawan semuanya, mahasiswa dan mahasiswi yang saat ini sedang sibuk ya, mungkin mengurus persiapan KKM, entah itu magang ataupun pengabdian kepada masyarakat, atau mungkin ada yang sampai saat ini juga belum menentukan pilihan antara magang ataupun pengabdian kepada masyarakat. Semoga sharing pengalaman pada sore hari ini dapat memberikan wawasan lebih atau gambaran kepada kawan-kawan semua sebelum nanti terjun melaksanakan langsung kegiatan KKM. Mungkin itu aja dulu, Westi. Silakan ke Bang Arman mungkin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kawan-kawan. Selamat Waalaikumsalam. bertemu di forum ya untuk bahas tentang terkait KKM ataupun magang dan PKM. Semoga kawan-kawan di sini mungkin juga kami dari selaku yang pernah mengikuti KKM bisa memberikan informasi lebih terkait teknis ketika kawan-kawan nanti berada di lapangan. Dan mungkin juga saya juga tidak rasa bahwasanya sudah ini ya, udah masuk ke KKM yang memang kawan-kawan akan laksanakan. Jadi mungkin dari sekarang kawan-kawan sudah mulai memilih nih mana yang akan kawan-kawan eh, minati, apakah KKM magang ataupun KKM PKM. Mungkin dari saya itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Ardi dan juga Bang Arman. Sebelumnya mungkin saya lupa nih memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Westiana Loviani selaku moderator. Dan sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan dari kegiatan ini. Dan dengan peserta yang lumayan, mungkin bisa langsung aja kita mulai ya, karena acara yang mungkin bisa dibilang mendadak karena kita melihat situasi sekarang masih banyak kebingungan gimana sih dengan teknis magang atau PKM nanti. Di sini kita bakalan sharing-sharing tentang gimana kondisi saat magang atau PKM. Ya hanya sebatas sharing-sharing, bukan registrasi loh kawan-kawan. Mungkin langsung aja bisa kita tanyakan. Kita santai aja nih di sini ya. Saya bakal nanyain langsung, apa sih alasan Bang Ardi dan Bang Arman memilih magang atau PKM? Mungkin langsung saya persilahkan buat Bang Ardi duluan yang buat menjelaskan alasan memilih magang ya Bang ya di BNI waktu itu. Oke, alasan memilih magang ya. Jadi ketika kita mulai memasuki di semester 5, sebenarnya kita sudah harus berpikir kita mau kemana gitu kan. Apa yang mau kita lakukan antara magang ataupun pengabdian kepada masyarakat. Saya sudah memikirkan itu sejak jauh-jauh hari ya, tidak mendadak. Jadi pilihan itu sudah dipersiapkan memang. Jadi gini, kenapa saya memilih magang? Yang pertama, restu orang tua. Ya, orang tua merestui saya untuk magang. Bukan berarti orang tua tidak merestui benar saya untuk PKM, tapi restu itu lebih kepada magang gitu. Kenapa sih harus magang? Karena apa? Magang akan memberikan pengalaman lebih kepada kawan-kawan tentang dunia kerja nanti, yang setelah ini kawan-kawan juga akan merasakan. Bukan berarti di PKM pun kawan-kawan tidak merasakan melatih diri ya untuk masa depan, tapi dalam hal ini kita perlu realistis ya. Realistis dalam artian kawan-kawan lulus ini mau kemana gitu. Kecuali kawan-kawan memang jiwa sosialnya tinggi, jiwa-jiwa pengabdiannya tinggi, silakan saja gitu. Tapi dalam hal ini kawan-kawan juga harus berpikir, ketika lulus kuliah
selesai kuliah, apa yang akan kawan-kawan lakukan gitu. Semua tujuan kita pasti rata-rata bekerja atau berwirausaha. Nah, ketika kita memilih untuk magang, artinya ada tujuan tertentu. Tujuan tertentunya apa tadi? Saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih ya. Jadi ketika saya lulus, saya misalkan ditempatkan di salah satu instansi ataupun perusahaan, saya sudah terbiasa karena sudah merasakan pengalaman magang. Jadi magang ini juga bisa diartikan sebagai latihan tahap awal untuk kita benar-benar terjun langsung ke dunia kerja. Karena pada saat magang, kawan-kawan harus bisa mengkondisikan diri, menyesuaikan diri, apalagi di perusahaan. Itu penuh dengan target ya, perusahaan itu penuh dengan target harian malah, kalau di bank seperti itu. Jadi itu yang harus kita pelajari, dan itu yang membuat saya memilih magang, ingin mendapatkan pengalaman lebih. Itu aja Kak Westi. Oke, terima kasih Bang Ardi atas jawaban singkatnya mungkin ya. Langsung aja kita beralih ke Bang Arman. Apa sih alasan memilih PKM? Kepada Bang Arman, dipersilahkan. Oke, kalau alasan kenapa pilih PKM ya, kalau sederhananya itu sebenarnya kemarin itu karena proses kita di angkatan 17 itu kan kemarin untuk KKM atau PKM-nya itu agak ini ya, agak telat dan kondisinya itu agak mepet ya dengan proses pendistribusian dan pelaksanaannya. Jadi itu kemarin kebetulan karena kegiatan KKM-nya juga kita yang harus cari sendiri, maka kemarin itu kebetulan ada tawaran untuk masuk ke PKM, maka saya sendiri juga itu lebih memilih PKM. Alasannya itu karena lebih mudah dan maksudnya juga itu kalau kita ke PKM ini lebih kita bisa menunjukkan kreativitas kita karena di PKM nanti disitulah kita nanti menyusun program-program kerja ataupun kita bisa bersosialisasi dengan masyarakatnya. Itu tadi kata Bang Ardi, kalau memang kawan-kawan sudah ada tujuannya dari semester 5, tinggal kawan-kawan pilih apakah memang kawan-kawan untuk lebih ke magangnya, berarti ke dunia kerjanya atau lebih ke sosialisasinya. Nah, seperti itu sih. Kalau kebanyakan juga ada juga beberapa kalau kawan saya sih alasan simpelnya kenapa dia tidak pilih magang karena kalau magang itu lebih ribet gitu katanya. Kalau misalnya yang PKM itu lebih mudah dia karena ibaratnya kita yang memerintah diri kita sendiri. Kalau di pengabdian ke magang kan ibaratnya lebih ke ada yang ibarat ada bosnya gitu. Misalnya ada perusahaannya yang menentukan job desknya. Sedangkan kalau di PKM kita sendiri yang menentukan job desk kerja kita seperti itu. Itu sih alasan sederhananya. Oke, terima kasih Bang Arman atas jawabannya. Nah, mungkin alasan untuk memilih magang atau PKM itu tergantung kembali ke diri sendiri lagi ya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Bagaimana sih langkah awal bisa diterima magang atau PKM di tempat yang ingin kita tuju? Mungkin pertanyaan ini bakal saya lemparkan ke Bang Ardi dahulu. Bang Ardi dipersilahkan. Oke, jadi kawan-kawan sekarang nih yang saya tahu ya, banyak yang menghubungi saya berkeluh kesah perihal sistem dan aturan sekarang. Karena apa? Karena memang sudah 2 tahun terakhir ini, ketika pandemi, tahun lalu sampai tahun ini, KKM ini dilaksanakan di tengah pandemi, tentunya dengan berbagai kesulitan dan keterbatasan. Artinya apa? Pihak kampus memberikan kebijakan kepada kawan-kawan mahasiswa untuk mencari sendiri apakah mau magang di sebuah instansi di mana ataupun mau pengabdian kepada masyarakat di sebuah desa di mana. Itu kampus memberikan kebijakan kepada kita untuk memilih gitu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ada saja memang kampus juga menyediakan tempat magang, sudah bekerja sama dengan instansi sebelum pandemi ya, dan juga PKM sudah bekerja sama dengan desa-desa. Jadi mahasiswa hanya tinggal ditempatkan. Tapi di tahun abang itu cukup sulit, dan tahun ini juga kawan-kawan merasakan hal yang sama yang cukup sulit gitu untuk memilih. Nah, untuk langkah-langkahnya atau strategi kita bisa diterima magang di suatu instansi, kawan-kawan harus punya daya jual ya. Daya jual itu penting. Kalau kawan-kawan hanya berpikir perihal aku ada orang dalam, ada yang oh itu keberuntungan, tapi tidak semua orang beruntung. Kawan-kawan perlu ketahui mungkin hanya 2 atau 3 dari 10 orang yang memiliki keberuntungan ada orang dalam, tapi sisanya kan tidak ada, seperti itu. Jadi kawan-kawan harus punya nilai jual. Apa sih yang kira-kira kawan-kawan bisa jual atau kawan-kawan tawarkan untuk kawan-kawan bisa magang di sebuah instansi?
Saya kemarin magang di Bank Syariah Mandiri, sekarang Bank Syariah Indonesia. Saya magang sendiri kawan-kawan. Saya tidak berkelompok, saya magang sendiri, saya di Bogor karena posisi memang lagi pandemi, saya pulang kampung. Saya di Bogor, lalu saya mengajukan diri untuk melaksanakan KKM magang di sebuah perusahaan yaitu Bank Syariah Mandiri, kantor cabang Bogor. Jadi saya datang langsung ke kantor untuk mengajukan diri melaksanakan kegiatan magang selama 1 bulan dari kampus. Saya datang belum membawa surat kawan-kawan. Saya datang belum membawa surat apapun. Saya hanya membawa diri saya. Tapi yang tadi saya bilang, kawan-kawan harus punya nilai jual. Apa sih nilai jualnya? Yang pertama, kawan-kawan penampilan. Kawan-kawan harus memiliki penampilan yang baik. Ketika kawan-kawan mau masuk ke sebuah instansi atau sebuah perusahaan atau kantor apapun itu, tentunya penampilan pertama kali yang kawan-kawan bakal dilihat oleh orang-orang kantor. Penampilan dulu. Pasti yang bakal dilihat, Pak, apakah saya boleh masuk? Saya mau ketemu ini. Tapi penampilan kawan-kawan harus kawan-kawan perhatikan. Itu. Lalu yang kedua, komunikasi kawan-kawan. Bagaimana caranya kawan-kawan berkomunikasi dengan baik untuk meyakinkan bahwa kawan-kawan ini layak untuk diterima. Layak untuk diterima magang. Karena bukan apa? Kita biasanya melamar magang nih, tidak semua perusahaan tuh mau nerima. Perusahaan tuh pilih-pilih orang-orang yang mau diterimanya untuk bisa magang di perusahaan tersebut. Jangan kita anggap enteng gitu. Jadi tadi perihalnya penampilan, kawan-kawan harus penampilan yang baik, penampilan yang menarik, yang bisa membuat perusahaan merasa percaya kepada kawan-kawan. Lalu yang kedua komunikasi. Komunikasi kawan-kawan juga harus baik kepada pimpinan perusahaan ataupun orang-orang di kantor tersebut. Itu aja sih, 2 strategi itu untuk bisa diterima magang. Nah, perihal lainnya hanya tambahan-tambahan nilai plus. Mungkin kawan-kawan bakal ditanya, punya keahlian apa? Ya, biasanya ditanya punya keahlian apa. Selama kuliah, kawan-kawan mengikuti apa? Karena biasanya kantor itu banyak acara kawan-kawan. Kantor itu banyak kegiatan-kegiatan. Artinya kawan-kawan juga di kantor bisa saja menjadi panitia. Panitia sebuah kegiatan. Apalagi kemarin saya magang di bulan Agustus. Itu berbarengan dengan HUT 17-an. Artinya ada panitia peringatan 17-an di perusahaan tersebut. Kita yang mungkin saya sering organisasi jadi panitia dan lain sudah terbiasa. Nah, itu daya jual yang harus kita jual kepada perusahaan. Itu Kak Westi. Oke, terima kasih Bang. Menarik banget nih ya buat strategi bisa diterima magang di suatu tempat itu memiliki daya jual. Setidaknya kita berpenampilan rapi atau enak dilihat dan memiliki komunikasi yang baik serta menawarkan keahlian atau pengalaman apa sih yang kita miliki. Selanjutnya mungkin itu untuk terkait magang di tempat yang formal ya Bang ya. Nah mungkin bisa beralih ke Bang Arman yang udah berpengalaman PKM di desa Pulau Lemukutan ya. Kira-kira apakah strateginya sama atau ada sesuatu yang berbeda nih Bang? Mungkin buat Bang Arman saya persilahkan nih buat menjawab. Silakan Bang. Oke, yang pada intinya berbeda dengan Bang Ardi ya. Kalau Bang Ardi kan harus berpenampilan rapi ya, karena memang dia ibaratnya harus secara formal di kantor ya. Kalau kami kan ibaratnya terjun langsung di lapangan di desanya. Tapi sebelum itu saya tidak kurang tahu juga nih sistem yang sekarang ini apakah kawan-kawan apakah sudah ditentukan terkait tempat magangnya ataupun tempat PKM-nya. Kalau di zaman kita di angkatan 17 kemarin kami karena mungkin di lagi kondisi pandemi ya corona, jadi itu kami yang menentukan sendiri terkait desanya. Dan alhamdulillah kemarin saya sendiri dengan kawan-kawan itu kami dapatnya di Pulau Lemukutan. Kenapa bisa dapat di Pulau Lemukutan? Karena di KKM PKM kan ada 3 kategori ya. Ada KKM PKM apa ya? Pemetaan ekonomi daerah. Terus ada yang kedua ada itu KKM PKM bakti sosial dengan KKM PKM bakti kampus. Jadi saya itu di kategori pertama yaitu pemetaan ekonomi daerah. Jadi kalau untuk strateginya, kalau kawan-kawan itu tergantung di daerahnya sih, daerahnya. Kalau misalnya dia masuk kategori ekonomi wisata misalnya, jadi kawan-kawan akan ketika menghubungi misalnya dari pihak desanya, kawan-kawan itu harus mengkonfirmasi apa sih yang akan kawan-kawan lakukan di desa tersebut. Misalnya kalau di kami kemarin itu menawarkan bagaimana caranya untuk melakukan pemetaan ekonomi. Misalnya kan di Pulau Lemukutan itu ada beberapa komoditi ya, ada pala, ada rumput laut, ada pengusaha ikan teri. Jadi kami itu nanti di situ kami berusaha untuk memetakan ya, mana yang lebih unggul di
di Pulau Lumukutan, dan juga bisa dilihat dari ekonomi pariwisatanya. Jadi pada intinya nanti kawan-kawan ketika memang mau pilih KKM PKM di desa ya, nanti kawan-kawan nanti hal yang utama itu cari desanya dulu, maksudnya cari desanya yang memang ibaratnya kawan-kawan bisa ke sana gitu, lebih mudah gitu. Karena nanti kawan-kawan sebelum pergi itu alangkah baiknya survei dulu. Karena kalau tidak survei nanti akan bisa menimbulkan apa ya? Ya namanya itu ini kesulitan nanti pada saat proses pelaksanaannya. Jadi nanti pada intinya kawan-kawan dulu cari kontak dari pihak desanya, hubungi, baru tawarkan apa yang atau tujuan apa yang kawan-kawan akan lakukan di desa tersebut. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Bang Arman. Nggak kalah menarik nih dari strategi buat tempat magang. Yang pertama kita harus menentukan dulu daerah yang bakalan kita tuju, terus cari kontak orang-orang desa di situ agar kita bisa mudah konfirmasi, dan tentunya kita harus mempersiapkan dahulu nih bakalan melakukan apa di desa tersebut. Mungkin bakalan kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan selama pelaksanaan magang atau PKM di tempat tersebut? Mungkin kita bakalan bertanya-tanya kan, nanti magang ngapain aja sih, PKM ngapain aja sih? Nah, mungkin buat pelaksanaan magang, saya persilakan Bang Ardi untuk menjelaskannya. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu kawan-kawan. Kawan-kawan semua di sini sudah mendaftar magang dan diterima di sebuah perusahaan atau instansi atau dinas, atau mungkin kawan-kawan juga sekarang masih simpang siur. Mungkin boleh satu atau dua orang menjawab dulu gitu, biar saya ada gambaran ketika kawan-kawan nih sekarang mungkin lagi kebingungan perihal apa gitu. Mungkin boleh dijawab dulu, perwakilan siapa yang mungkin sedang bingung kah, atau sudah diterima atau gimana gitu. Ayo, mungkin teman-teman ada yang kebingungan dengan tempat magangnya kali ini atau PKM-nya, bisa dijelaskan terlebih dahulu. Di sini kita santai aja teman-teman, cuma sharing-sharing aja kok. Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, nanti yang mungkin belum dapat tempat magang, nanti boleh PC Abang ya, boleh hubungi Abang, terutama mungkin dia domisili di Pontianak ataupun di beberapa daerah lain lah. Pokoknya mungkin boleh PC Abang, nanti kita cari jalan keluar sama-sama. Nah, saya menjawab pertanyaan tadi, apa saja yang perlu dipersiapkan selama pelaksanaan ya. Jadi gini, magang itu kawan-kawan harus pandai menyesuaikan diri. Artinya apa yang harus kawan-kawan persiapkan? Kawan-kawan persiapkan mental, bukan persiapkan uang. Kalau PKM jelas, karena memang pengabdian ya Bang Arman ya, jadi memang kita harus punya modal dalam hal ini. Modal untuk kehidupan kita, untuk melaksanakan kegiatan dan lain-lain selama di desa tersebut. Karena jujur, 2 tahun sebelumnya kampus memang ada uang saku untuk per kelompok PKM, waktu itu ada dari kampus. Kalau tidak salah 700.000 per kelompok, tapi di tahun Abang dan tahun ini sepertinya tidak ada gitu perihal uang saku per kelompok itu, karena semenjak pandemi lah semua ini berubah gitu kan. Nah, kalau perihal magang memang kawan-kawan tidak perlu mempersiapkan dana, tidak perlu mempersiapkan uang. Mungkin barangkali hanya ongkos bolak-balik bensin ataupun kendaraan umum ya, angkutan umum ketika kawan-kawan untuk datang pulang pergi dari rumah ke tempat magang. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah mental. Mental ini sangat penting. Karena apa? Tidak jarang orang merasa bosan di tengah perjalanan, atau merasa jenuh, atau bahkan mungkin hingga berhenti atau keluar dari pelaksanaan magang di tengah perjalanan ya. Mungkin baru setengah bulan atau berapa minggu kawan-kawan sudah jenuh. Karena apa? Karena situasi dan kondisi di dunia perusahaan itu beda gitu. Perusahaan itu penuh dengan target seperti yang tadi saya bilang. Nah, target ini dicapai oleh seluruh karyawan, termasuk kawan-kawan yang magang. Karena kawan-kawan ketika magang, bukan lagi kawan-kawan berstatus magang. Magang itu hanya sebagai formalitas status kawan-kawan. Tapi ketika sudah masuk ke dalam kantor itu,
maka kawan-kawan harus mengikuti semua prosedur dan apa yang dilaksanakan oleh karyawan lain. Itu, jadi kawan-kawan harus memiliki mental dulu. Mental ini benar-benar perlu dipersiapkan selama magang, selama pelaksanaan. Karena kawan-kawan akan bertemu dengan berbagai macam karakter pegawai. Mungkin boleh jadi ada yang sinis dengan kawan-kawan, mungkin boleh jadi ada yang sangat baik gitu. Tapi itulah kenyataannya dunia kerja, memang seperti itu gitu. Makanya mungkin kawan-kawan tidak perlu mempersiapkan modal keuangan dan lain-lain, tapi kawan-kawan perlu mempersiapkan mental. Nah, selain dari itu, kawan-kawan juga harus rajin untuk mempelajari apa sih pekerjaan di kantor ini seperti apa gitu. Itu perlu kawan-kawan persiapkan. Lalu kawan-kawan juga harus mempersiapkan laporan harian memang ketika magang. Tapi laporan itu hanya untuk terakhir, hanya untuk 1 bulan full pelaksanaan magang menjadi 1 buku laporan. Tapi per hari itu kawan-kawan harus punya catatan apa saja yang kawan-kawan lakukan. Itu yang mungkin perlu dipersiapkan. Yang paling utama tadi adalah mental. Mental untuk kawan-kawan bisa selesaikan magang itu dengan baik tanpa masalah apapun dan mendapatkan nilai terbaik dari supervisor di kantor tersebut atau di instansi tersebut. Itu aja. Lanjut Kak Westi. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin langsung aja nih, tanpa berlama-lama kita langsung beralih ke Bang Arman. Gimana sih, apa sih yang perlu dipersiapkan selama pelaksanaan PKM Bang? Mungkin boleh langsung saya serahkan ke Bang Arman untuk menjawab. Oke, kalau di PKM ya, kalau di PKM itu apa yang harus dipersiapkan? Mungkin kalau salah satunya bisa juga mental ya, mental. Karena kita juga akan terjun langsung ke masyarakat ya. Kalau misalnya kita tidak kuat mental juga kita, ya pasti akan mudah baperan karena tidak mungkin kita masuk di suatu daerah semua orang akan suka dengan kita ya, terutama misalnya dengan anak-anak mudanya. Kalau kita tidak cocok pasti ada saja kelas-kelas yang akan kita dapati ketika kita di PKM nanti. Itu salah satunya mental ya. Kedua, kalau memang ternyata ini agak ditentukan, misalnya kawan-kawan harus bentuk tim. Saya kurang tahu juga lagi nih kawan-kawan nih, kalau misalnya ternyata kawan-kawan pengen pilih PKM, maka kawan-kawan harus buat tim dulu. Karena kalau seharusnya kalau di pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, maksudnya saya belajar di tahun 2016 itu, mereka tinggal daftar, nanti dari kampus yang menentukan tim pendistribusiannya di mana. Kalau di pengalaman Abang, kami itu menentukan tim sendiri dengan catatan memang sudah mendapatkan tempat atau lokasi yang kami akan tuju. Seperti itu. Jadi harus ada timnya dulu, karena di PKM itu dia tidak boleh sendiri ya. Memang harus minimal ya, harus banyak, minimal 12 orang, ataupun kalau memang sanggup 6 orang bisa juga 6 orang. Selagi kawan-kawan mampu gitu. Terus yang kedua, harus ada modal sih, harus ada modal. Kenapa harus modal? Karena kita kan ke daerah orang ya, ke daerah orang, dan sesudah tadi dikatakan Ardi bahwasanya di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ada dana yang memang dari kampus ya, proses pendistribusiannya itu sekitar 500 atau 700 ribu. Tapi kan 500 sampai 700 ribu itu mungkin kemungkinan untuk 1 bulan itu paling hanya sekitar 1 minggu atau 2 minggu untuk kawan gunakan ya. Jadi maka perlu lagi modal dari kawan-kawan sendiri seperti itu. Terus yang ketiga, kalau dari saya itu, kalau ketika kawan-kawan akan ikut PKM, yang harus saling pengertian. Dalam artian ketika kawan-kawan sudah diadakan misalnya kayak penentuan PJ dan lain sebagainya, kawan-kawan harus berinisiatif gitu, tanpa harus ada arahan. Karena ketika di PKM itu kita yang harus bergerak ya, karena beda dengan di perusahaan ya, sudah ada misalnya job desk dan lain sebagainya. Di PKM itu kita sendiri gitu yang menentukan. Makanya kita yang harus yang berinisiatif ketika melaksanakan job desk tersebut. Terus selanjutnya itu harus ada ini, ketika tadi kawan-kawan sudah menentukan tim, maka kawan-kawan harus bentuk lagi, harus ada ketua, sekretaris, bendahara, misalnya PJ konsumsi, PJ perlengkapan dan lain sebagainya. Karena nanti ketika di lapangan itu diperlukan. Ketua harus mengkoordinir semua apa-apa yang kawan-kawan sudah job desk kan, atau membuat rancangan-rancangan program kerja ketika nanti berada di desa tersebut. Sekretaris mungkin sama, membantu ketua dan sebagainya. PJ konsumsi juga penting karena ketika kawan melaksanakan program-program kerja pasti butuh
asupan ya, tenaga. Maka PJ konsumsi juga penting. Terus ketika nanti eh, kawan-kawan misalnya pilihnya di luar Pontianak ya, yang lumayan jauh, itu kemungkinan kawan-kawan juga ada dua kemungkinan. Pertama, kawan-kawan akan tidak banyak mengeluarkan pengeluaran. Kedua, kawan-kawan akan banyak mengeluarkan pengeluaran. Karena saya bilang dua kemungkinan, karena ini tergantung dari kondisi desanya gitu. Dalam artian kalau di pengalaman saya kemarin di PKM di Pulau Lumukutan, saya kondisinya itu kemarin karena proses penggantian kepala desa ya. Jadi kami sulit untuk mengajukan proposal. Dalam artinya karena baru berganti ini ya, baru berganti kepala desa ya. Jadi karena pas kami datang itu besoknya baru ini baru pelantikan. Jadi kami proses untuk mengajukan proposal itu masih sulit. Jadi makanya kami menggunakan biaya pribadi seperti itu. Tapi kalau pengalaman di kawan saya ya, yang PKM di desa lain, mereka itu eh, untuk pengeluarannya itu lebih lebih sedikit karena mereka segala macam kegiatan itu masih dibantu atau didistribusikan oleh desanya tersebut. Bahkan mungkin tempatnya ataupun makanannya itu masih bisa didistribusikan oleh masyarakatnya sekitar gitu. Jadi kalau PKM itu bagusnya dia kita bisa apa ya? Bisa berbaur dengan masyarakat lah dan masyarakat dan untuk pengalamannya itu sangat sangat luar biasa karena kawan-kawan bisa bertemu dengan berbagai macam apa ya kepala lah istilahnya. Misalnya dalam tim saja kawan-kawan itu akan mendapat pengalaman ya. Kalau misalnya kawan-kawan bentuknya timnya 12 orang. Dengan 12 kepala itu kawan-kawan akan menyatukan satu pemikiran di PKM. Jadi harus saling tahan egois, harus tahan apa yang ingin dilakukan harus sama-sama dihasilkan dari keputusan bersama. Seperti itu sih. Dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Arman atas jawabannya. Nah, terkait PKM mungkin dari tadi kita mendengar masalah biaya yang dikeluarkan ya Bang. Itu kira-kira kalau konsumsi gimana sih Bang pelaksanaan selama PKM yang udah Abang lalui ini? Apakah kita terus-terusan mengeluarkan dana untuk konsumsi setiap harinya atau mungkin ada dibantu oleh warga sekitar mungkin begitu Bang, gimana tuh Bang? Kalau kami kemarin itu kalau di pengalaman di desa saya di Pulau Lumukutan itu terkait kalau seperti kayak ini ya, kayak kalau bahan pokok kayak beras dan lain sebagainya itu hasil dari patungan kami ya. Jadi kami itu kalau sistemnya pertama kami patungan dulu misalnya 300.000 satu orang misalnya 301.000 satu orang itu kita perkirakan untuk 1 bulan. Kalau sewaktu-waktu ternyata tidak mencukupi, maka biasanya kami akan sepakati lagi di desanya nanti, maksudnya ketika sudah di lapangan. Kami akan sepakati bersama misalnya iuran 1 minggu 20.000. Jadi 20.000 itu digunakan untuk biaya ibaratnya biaya biaya hidup untuk di sana lah istilahnya. Kalau biasanya juga ada dibantu sama masyarakat sih, lebih ke laut sih. Kalau kami kan ibaratnya dekat dengan laut ya, Pulau Lumukutan. Alhamdulillah kemarin lagi musim ikan teri ya. Jadi setiap pagi itu biasanya ada masyarakat yang ini mengantarkan ikan teri sih. Jadi sebagai lauk kami untuk di sana. Seperti itu sih. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Nah, langsung aja kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana sih kondisi hari pertama saat magang atau PKM? Mungkin nanti bakalan menjadi pertanyaannya di benak kita masing-masing bakal melaksanakan magang atau PKM. Begitu kita memijakan kaki pertama kali ke tempat magang atau PKM itu apa sih hal pertama yang harus kita lakukan? Mungkin pertama bakal saya lempar ke Bang Ardi yang pernah melaksanakan magang. Buat Bang Ardi dipersilahkan. Hari pertama pasti kawan-kawan bakal ini ya, kebingungan ya. Kebingungan dalam artian pasti sebelum berangkat ke kantor di rumah itu bakal mikir, gua ngapain nanti ya pas nyampe kantor. Tapi ternyata saya kasih tahu saya sekarang, setiap kantor itu ada apel kawan-kawan. Setiap pagi itu ada apel, terutama di instansi perusahaan pengejar target seperti bank, koperasi dan lain-lain mungkin ada apel. Nah di bank itu ada apel. Apel setiap pagi yang dipimpin oleh kepala cabang atau kepala kantor tersebut. Nah pada saat apel itu
biasanya anak-anak magang itu disuruh perkenalkan diri, ya, perkenalan diri. Selain perkenalan diri, biasanya anak magang itu dikasih tugas. Kalau saya dulu pas apel pertama kali datang ke kantor, lalu apel, saya disuruh baca doa. Saya suruh baca doa, lalu perkenalkan diri setelah apel. Jadi kan ada amanat ya, amanat ketua atau kepala cabang. Nah, ketika dia menyampaikan amanat, dia menyuruh kita untuk memperkenalkan diri. Nah, disitulah cara kita untuk bisa beradaptasi dengan sesama gitu, beradaptasi dengan pegawai-pegawai lain. Kita perkenalkan diri kita brandingkan diri kita sebaik mungkin. Seperti itu. Jadi waktu itu saya baca doa, habis itu amanat, lalu saya disuruh perkenalkan diri. Setelah perkenalan diri kan ada salaman-salaman waktu itu. Walaupun tidak bersentuhan tangan ya, karena pas pandemi juga. Jadi setelah itu selesai, mulai langsung ke awal. Karyawan lain semua bekerja seperti biasa. Nah, abang yang anak magang langsung datang ke supervisor. Jadi kita ini bakal punya supervisor di tempat magang. Dalam artian dia ini pembimbing kita, dia ini pengarah kita. Betul yang kata tadi Bang Arman bilang, kalau PKM ini kita melaksanakan sesuai kita gitu, prokjanya kita yang bikin. Tapi kalau magang ini memang sudah ada prokja harian yang memang dibuat oleh supervisor. Artinya hari pertama kita ngapain, kedua kita ngapain. Tapi lebih dari itu, kita juga harus punya inisiatif ketika ada kekosongan jam kerja atau kekosongan kerjaan. Nah, kita punya inisiatif. Kita samperin pegawai lain, karyawan lain. Kak, Mbak, Bu, atau Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu, gini-gini, ada kerjaan buat saya. Itu kita harus punya inisiatif menawarkan diri. Artinya apa? Bukan kita mengemis atau apa, tapi itulah cara kita untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan pengalaman. Jangan sia-siakan waktu magang kawan-kawan hanya untuk berduduk-duduk santai, ketika tidak ada kerjaan, kawan-kawan berpikir, santai main HP dan lain. Jangan. Karena percayalah sama saya, pasti akan tetap ada yang memperhatikan kawan-kawan, satu ataupun dua orang. Dan perhatian itu akan sampai kepada pembimbing kalian. Itu realita di dunia perusahaan ya, di dunia kerja seperti itu gitu. Jadi yang perlu kawan-kawan perhatikan tadi, ketika kawan-kawan mungkin hari pertama magang, kawan-kawan brandingkan kawan-kawan sebaik mungkin bahwa kawan-kawan ini memang layak diterima di sini dan tidak akan menyesal perusahaan menerima saya untuk magang di tempat tersebut. Itu hari pertama. Perihal pekerjaannya, apapun yang dikasih oleh pembimbing kita ataupun oleh karyawan lain yang meminta bantuan, kerjakan. Jangan pernah ada sedikit pun raut wajah kecewa, raut wajah tidak senang ketika disuruh. Jangan sekali-kali. Apapun itu, coba untuk ikhlas. Makanya tadi yang pertama kali kawan-kawan modal harus punya adalah mental. Itu mental untuk siap disuruh gitu, mental untuk siap mengerjakan dan menyelesaikan apapun. Itu memang magang memang dilihat orang pasti magang nih banyak tekanan, ya memang betul, karena apalagi di perusahaan penuh target seperti itu. Tapi di satu sisi akan ada juga happy-happynya, senang-senangnya juga akan ada gitu. Nanti mungkin kalau ada waktu saya juga akan share foto ketika saya magang gitu. Ada waktu kita untuk bersenda gurau dengan karyawan lain, melaksanakan kegiatan gitu. Tidak selamanya harus penuhi dengan mumet pekerjaan. Itu Kak Westi. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Menarik banget nih buat magang ya. Terutama saya sendiri yang bakalan magang nih ya. Excited gitu. Buat gimana sih hari pertama saat magang itu pasti sangat berkesan ya kan. Nah terus mungkin saya pengen bertanya nih Bang terkait magang. Ada nggak sih suatu ketika Abang tuh di posisi suatu karyawan, maksudnya ada posisi saat Abang merasa kayak diintimidasi oleh karyawan lainnya, itu tuh gimana sih kita menghadapi posisi yang saat itu pasti bakalan ada yang terjadi ya, karena karyawan di suatu instansi itu kan banyak ya, dan kita sebagai anak magang pastinya bakalan merasa kikuk dan tertekan gitu dengan pandangan-pandangan para karyawan. Mungkin gimana tuh Bang? Oke, jadi mental tadi memang sangat berpengaruh ya ketika kawan-kawan ada di sebuah perusahaan atau instansi, karena karakter orang tuh beda-beda. Seperti yang tadi Abang bilang, semua karyawan di situ di satu perusahaan atau instansi itu memiliki karakter yang beda-beda. Ada yang mungkin senang dengan kawan-kawan, senang membantu anak magang. Ada mungkin yang sinis, yang tidak suka dengan kehadiran anak-anak magang. Itu jelas ada nyata kawan-kawan. Itu Abang bukan cerita bohong dan memang ada nyata. Dan Abang pernah satu ketika Abang ditempatkan di lantai atas. Biasanya Abang di lantai bawah, di bagian BO. Kalau di bank itu back office ya. Back office, kalau kawan-kawan melihat teller, di teller itu di belakangnya ada pintu.
ketika teller-teller tuh ke belakang pintu, nah itu tuh ada ruangan, itu ruangan kantor, kantor back office namanya. Nah, kantor itulah kantor petugas rekap transaksi. Nah, abang biasa merekap transaksi harian sampai transaksi mingguan. Itu pekerjaan abang sehari-hari biasanya. Di tempat magang tersebut, di situ ada berangkas dan lain sebagainya. Tapi satu ketika abang ditempatkan di lantai 2, lantai atas. Lantai atas ini bagian mikro. Mikro, peminjaman uang, gadai emas, lalu gadai sertifikat rumah dan lain-lain sebagainya. Dan juga tempat untuk barang-barang seperti printer, scan, fotokopi, mesinnya semua ada di atas gitu. Jadi ketika kawan-kawan ada orang berpikir kalau magang tuh paling hanya disuruh motokopi, suruh ngeprint, suruh buat kopi dan lain-lain sebagainya. Buat kopi mustahil, saya katakan. Buat kopi itu mustahil. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu memiliki OB ya, memiliki office boy-nya, memiliki pantry, memiliki dapur, dan memang sudah ada petugasnya. Jadi karyawan tidak mungkin menyuruh anak magang untuk membuat kopi, gitu, karena sudah ada petugasnya. Tidak, kawan-kawan tidak mungkin disuruh ke warung karena sudah ada petugasnya. Nah, ketika kawan-kawan disuruh motokopi, suruh ngeprint, suruh scan dan lain-lain sebagainya, itu kawan-kawan tidak perlu keluar kantor dan menyeberang jalan. Kawan-kawan hanya perlu naik ke lantai atas atau di tempat di mana ditempatkan mesin tersebut, karena perusahaan pasti memiliki mesin fotokopi di dalamnya. Gitu. Nah, terus kembali ke tadi, perihal yang sinis, abang pernah ditempatkan ke lantai atas ya, ke lantai atas untuk ke bagian mikro ya, ke bagian mikro, yaitu merekap data para nasabah yang akan mengajukan peminjaman uang di bank tersebut. Nah, ketika satu sisi abang ditempatkan di sebuah meja, di meja depan abang itu ada pegawai juga yang memang bagian mikro. Dan dari pandangannya itu memang dari awal sudah sinis gitu. Dan ketika abang bertanya pun, jawabannya pun sama, kurang sinis. Dengan jawaban, bang, ini kayak gimana gini ya? Karena kan kita baru ya, kita tidak tahu kan. Dia jawab, nggak tahu, tanya yang lain aja. Dia jawab seperti itu. Jadi memang real nyata di perusahaan di tempat magang itu ada. Akhirnya saya tanyakan ke yang lain, ke orang yang lebih asik, lebih enak. Tapi enjoy aja ketika kita melaksanakan kegiatan itu dan kita menyelesaikan tugas tersebut. Kawan-kawan tidak perlu ragu lagi atau mungkin kawan-kawan berpikir, aku males ke atas gara-gara ada orang ini. Enggak usah seperti itu. Enjoy saja. Kawan-kawan tidak perlu memandang dia lagi gitu. Kawan-kawan berdayakan diri kawan-kawan kepada orang-orang yang mau memberdayakan kawan-kawan. Itu aja sih. Selama magang memang ada pengalaman pahit seperti itu gitu. Tapi saya tidak masukkan ke hati, jadikan itu pelajaran gitu. Oh, ternyata memang kondisinya mungkin dia lagi tidak enak atau apa gitu. Itu aja sih, Kak Risti. Oke Bang, makasih Bang atas jawabannya dan pencerahannya. Ya, mungkin yang harus kita tekankan buat persiapan magang itu adalah mental kali ya. Gimana sih buat mempersiapkan diri dari hari pertama sampai hari terakhir kita magang adalah mental. Nah, lanjut aja selanjutnya buat hari pertama saat PKM itu gimana sih? Kalau yang tadi magang kan kita ada supervisor ya yang bakal mengarahkan kita melakukan suatu job desk. Nah, kalau di PKM, begitu kita menginjakan kaki di desa yang mungkin cukup luas ya, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Langsung aja saya lemparkan pertanyaannya ke Bang Arman yang udah berpengalaman. Dipersilakan buat Bang Arman. Oke, kalau hari pertama terkait pada saat di PKM ya, ada dua kemungkinan nih ketika kawan-kawan sudah melaksanakan survei, mungkin di hari pertama kawan-kawan akan bisa membuat secara meriah ya, mungkin bisa melakukan penyambutan KKM PKM ya, dari misalnya dari FEB Untan yang memang sudah dibicarakan oleh pihak pemerintah dari sana atau pihak desa dari sana. Tapi kalau misalnya kawan-kawan tidak melakukan survei, misalnya langsung terjun langsung ke lapangan, berarti kawan-kawan itu hari pertama itu alangkah baiknya pertama pasti kawan-kawan akan istirahat dulu karena tidak mungkin kawan-kawan langsung ketika tiba langsung lagi ke pihak desanya, tapi istirahat dulu beberapa jam atau ini mungkin siangnya. Misalnya kawan-kawan berangkat pagi, tibanya mungkin siang, mungkin sore bisa juga kawan-kawan ini. Yang paling utama itu kawan-kawan harus silaturahmi ke kepala desa, ketua RT itu wajib. Kepala desa, ketua RT, kalau ada babinsanya di sana babinsanya, kalau ada polisinya di sana ada ketemu polisinya, kalau ada kepala adatnya harus ketemu kepala adatnya. Sampaikan tujuan, maksud kedatangan kawan-kawan di sana. Karena itu yang paling penting biar semua
pemerintah ataupun kepala adat dan sebagainya itu bisa tahu maksud dan tujuan kawan-kawan datang di desa tersebut. Kalau hari pertama itu biasanya memang ini ya, hari pertama kawan-kawan harus menunjukkan apa sih yang akan kawan-kawan lakukan di desa tersebut. Ketika kawan-kawan sudah menarik di hari pertama, insya Allah di hari selanjutnya akan lebih membuat penasaran dari masyarakatnya tersebut. Terus kalau tadi ya, kalau yang saya bilang bahwasanya ketika kawan-kawan misalnya kalau sudah melakukan survei, berarti secara tidak langsung kawan-kawan itu sebelum berangkat ke desanya, kawan-kawan sudah menentukan apa yang kawan-kawan akan lakukan. Tapi kalau misalnya kawan-kawan ternyata belum melakukan survei, baru di sananya mau akan melaksanakan survei, maka kawan-kawan juga boleh di hari pertama itu bersilaturahmi aja dulu di masyarakat-masyarakat. Itu langkah utamanya sih menurut saya, karena eh, itu bagian utama memperkenalkan kawan-kawan ini dari mana, eh, mau buat apa di desa tersebut sehingga masyarakat tahu. Karena nanti kalau di pengalaman saya di Pulau Lemukutan, karena kebetulan itu Pulau Lemukutan adalah desa wisata ya, desa wisata. Jadi kalau kami misalnya diam-diam saja, kiranya nanti masyarakat itu bahwasanya kami bukan mahasiswa yang akan melaksanakan PKM, tapi kami hanya datang liburan seperti itu. Makanya hari pertama itu memang harus eh, istilahnya bersilaturahmi dengan kepala desa, ketua adat, RT, masyarakat juga bisa, atau kawan-kawan bisa ini kalau memang tidak mau repot, di kawan-kawan bisa menginformasikan terlebih dahulu nih, misalnya terlebih dahulu ke kepala desanya bahwasanya misalnya tanggal segini kami sudah akan tiba di desa eh, tersebut, eh, minta bantu ke misalnya ke pihak desanya untuk membuat misalnya acara yang eh, sederhana ya, misalnya menyambut kawan-kawan, dan disitulah nanti dikumpulkan masyarakat, ketua dan lain sebagainya, dan disitulah kawan-kawan akan menyampaikan tujuan dan maksud kawan-kawan. Mungkin seperti itu sih kalau di PKM. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan nih Bang terkait PKM. Kalau tadi kan di magang saya bertanya tentang gimana sih dengan karyawan yang sinis terhadap kita gitu kan. Nah, mungkin nggak berbeda jauh nih dengan PKM. Mungkin ada nggak sih kayak masyarakat yang kurang senang akan kedatangan kita gitu kan? Apakah ada, dan kalau ada gimana sih cara kita menyikapinya gitu Bang? Oke, pasti hal itu ada ya. Eh, karena biasanya ini kan kalau kita misalnya menuju satu desa itu biasanya terdiri dari beberapa RT ya, kalau tidak salah, beberapa RT ataupun beberapa, ada lagi pembagiannya lah istilahnya ya. Jadi pasti kita tidak mungkin akan bisa fokus di beberapa titik lah istilahnya. Kalau di Desa Pulau Lumukutan itu kan ada ada 4 ya kalau tidak salah. Yang pertama itu Teluk Cina, eh, Melanau, terus ada Teluk Surau, sama di belakangnya itu ada Batu Barat. Jadi kami kan posisinya di Melanau ya, di posisinya di Melanau. Terkadang memang ada sedikit ini sih, ada sedikit kecemburuan lah, istilahnya kecemburuan. Misalnya kayak kemarin nih, kalau kami kemarin membuat ini ya, membuat gapura di hari-hari terakhir ya, membuat gapura di hari akhir. Tapi kami lebih bekerja sama dengan pemuda yang ada di Teluk Sina gitu ya, di Teluk Sina. Di situ di situ dapat kelasnya sih dengan pemudanya. Jadi pemuda yang di Teluk Melanau ini kurang kurang membantu lah istilahnya, kurang respect dengan gapura yang kita buat, karena kami lebih lebih banyak berkoordinasi dengan pemuda yang ada di Teluk Melanau, Teluk Cina. Karena kenapa kami memang ini apa ya, karena membuat gapuranya itu kan di Teluk Cina kebetulan ada ini ya, ada istilahnya ada yang eh, ahli dalam yang membuat kaligrafi untuk tulisan ya. Jadi kami minta bantu eh, ke Teluk Cina untuk membuatnya.
tapi ternyata di situ ada membuat kecemburuan gitu terhadap pemuda yang ada di Teluk Melanau. Jadi kurang lebih sama sih, semua pasti ada aja saja sih. Masyarakat pun ada juga sih yang ibaratnya ketika kita datang itu ya mukanya mungkin agak beda ataupun lain sebagainya. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa kita harus tidak boleh baper ya istilahnya ya. Kita tidak boleh baper. Kita harus apa istilahnya ya, harus selalu bersilaturahmi lah dengan mereka ya, sampaikan aja dengan masuk dengan tujuan kita gitu. Adapun kalau ada masalah-masalah kayak gitu, itu udah bagian dari proses kita untuk ibaratnya juga mendewasakan diri kita lah ketika kita terjun di masyarakat, karena tidak mungkin semua masyarakat setuju dengan apa yang kita akan lakukan ya, seperti itu sih. Oke. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya nih. Nah lanjut aja nih ke pertanyaan yang selanjutnya tanpa membuang-buang banyak waktu lagi nih, karena jam udah menunjukkan pukul 4:30 nih kan. Bagaimana sih pakaian sehari-hari saat magang atau PKM? Mungkin kan kita sebagai peserta magang atau PKM mungkin ada pakaian-pakaian tertentu yang diwajibkan oleh kampus gitu kan. Nah, di luar dari kampus mungkin kita harus pakai pakaian apa sih Bang? Mungkin saya lemparkan ke Bang Ardi dahulu yang pernah melaksanakan magang. Buat Bang Ardi dipersilahkan. Untuk pakaian bebas rapi ya, tapi kalau perusahaan itu kita menyesuaikan. Jadi ketika memang ada harinya pakai batik ya kita harus pakai batik. Tapi ada harinya pakai baju bebas, bebas santai ya bebas rapi. Sepertinya mungkin berkerah atau celana harus kain, sepatu itu wajib. Nah itu kalau di kantor ya, kalau di kantor rata-rata seperti itu. Jadi tidak ribet sih soal baju ini, tidak terlalu ribet. Intinya kampus tidak memberikan aturan tentang hari ini pakai ini, tidak. Kampus tidak memberikan aturan itu. Kembali lagi kepada instansi masing-masing memberikan arahannya seperti apa gitu. Jadi ketika kawan-kawan akan mulai magang, kawan-kawan tanyakan dulu. Ketika sudah fix resmi diterima, kawan-kawan tanyakan pakaian di sini seperti apa ya gitu. Apakah saya harus pakai apa? Pasti kawan dari perusahaan akan memberikan arahan. Gitu. Kawan-kawan harus sesuaikan dulu gitu. Perihal baju tadi pakaian. Mungkin boleh ke Bang Arman lanjut. Oke, lanjutkan nih. Nah, boleh Bang, silakan dilanjutkan. Gimana sih kalau kita bebas rapi nih ya, kalau di PKM kan mungkin kita harus persiapkan diri dulu bawa pakaian apa sih, berapa banyak pakaian yang harus kita bawa situ Bang gitu. Iya. Intinya jangan terlalu banyak bawa pakaian lah, biar tidak repot nanti. Kan nanti bisa dicuci. Kalau PKM sih, kalau kami tahun dengan waktu angkatan 17 itu seharusnya ada baju khusus KKM atau PKM lah. KKM magang pun ada juga kalau tidak salah. Tapi karena tahun kami itu tidak ada sama sekali baju, jadi kalau kami di PKM-nya itu ya pakai baju biasa, intinya bebas rapi, yang pada dasarnya harus tetap menggunakan identitas mahasiswa, yaitu alma mater sama kalau bisa name tag. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Ardi dan Bang Arman buat jawabannya. Apa ya, mungkin bakalan lanjut lagi nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada nggak sih kayak keahlian apa sih yang bakalan kita dapatkan di saat magang dan PKM yang kita laksanakan itu? Mungkin bisa dimulai dari Bang Ardi dulu kali, magang. Apa sih Bang yang dapat kita pelajari dan kita dapatkan di saat magang? Oke, tadi ya selain soft skill ya, pengalaman yang kawan-kawan rasakan ketika kawan-kawan magang. Satu hal mungkin kebiasaan ya, kebiasaan beradaptasi di lingkungan pekerjaan, di lingkungan dunia kerja. Mungkin itu tidak bisa kawan-kawan dapatkan di tempat lain, tapi kawan-kawan bisa dapatkan ketika kawan-kawan terjun langsung ke dunia pekerjaan tersebut. Gitu. Itu mungkin nilai lebih yang bisa kawan-kawan laksanakan atau kawan-kawan dapatkan ketika kawan-kawan melaksanakan kegiatan magang ya di sebuah instansi ataupun mungkin di dinas atau di perusahaan. Kalau perihal soft skill lain, kemampuan-kemampuan lain, misalkan kawan-kawan sebelumnya tidak pernah melaksanakan pencatatan transaksi harian, tapi ketika kawan-kawan terjun dan diberikan tugas,
mau tidak mau, bisa tidak bisa, kawan-kawan pasti bisa. Itu ya persepsi dari abang, mau tidak mau, bisa tidak bisa, ketika kawan-kawan diberikan tugas itu pasti kawan-kawan bisa selesaikan karena itu tuntutan. Jadi ketika kawan-kawan terjun tuntutan, dikasih arahan seperti ini, kawan-kawan harus selesaikan ini, pasti kawan-kawan bisa, walaupun mungkin diajarkan dulu sekali atau 2 kali, pasti kawan-kawan bisa. Nah itulah nilai plusnya dari magang, ketika kawan-kawan tidak bisa akhirnya menjadi bisa. Itu Kak Westi. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Lanjut aja ke Bang Arman, apa sih Bang yang kita dapatkan saat melaksanakan PKM gitu? Kalau melaksanakan PKM kurang lebih tidak jauh lebih sama dengan Bang akan dapat pengalaman. Yang kedua mungkin ketika kawan-kawan langsung sudah terjun langsung di masyarakat, mungkin kawan-kawan akan lebih menambah pemahaman pemahaman tentang cara berpikir dan bekerja secara praktis mungkin dalam kawan-kawan menanggulangi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat ya. Kan ketika nanti kita PKM itu, ketika kita akan menentukan program kerja itu tidak semena-mena kita langsung menentukan program kerja, tidak. Tapi kita harus survei dulu apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat, apa sih yang diinginkan dari masyarakat ketika ada mahasiswa yang datang di desanya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Disitulah peran mahasiswa bagaimana cara mengolah hasil dari survei atau keinginan dari masyarakat untuk dibentukkan dalam bentuk program kerja ya, seperti itu sih. Kedua mungkin kawan-kawan juga ketika melaksanakan PKM, kawan-kawan kan di situ ada berbagai macam latar belakang mahasiswa ya, latar belakang mahasiswa mungkin banyak perbedaan-perbedaan mungkin dari sukunya ataupun dari daerahnya ataupun dari jurusan juga. Di situ nanti kawan-kawan di situ akan dibentuk pendewasaan diri lah. Kawan-kawan akan dibentuk mendewasakan diri bagaimana cara kawan-kawan berpikir, bernalar untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ataupun juga kawan-kawan nanti akan ketika melakukan PKM, kawan-kawan akan menemukan sifat profesionalisme dalam diri mahasiswa. Dalam artian ketika kawan-kawan sudah menentukan misalnya job desk yang kawan-kawan ingin lakukan, maka seharusnya kawan-kawan harus profesional melaksanakan program apa-apa yang sudah kawan-kawan targetkan. Jangan sampai kawan-kawan misalnya sudah melaksanakan target-target misalnya pekan ini melakukan ini, pekan kedua melakukan ini, dan pekan ketiga melakukan ini, tapi ternyata di proses berjalannya waktu kawan-kawan lebih banyak misalnya rebahannya. Karena kita tidak pungkiri ya, ketika PKM itu kita yang memerintah diri kita sendiri, maka itu akan bisa terjadi ketika kita akan merasa malas. Maka di PKM itu kita harus adanya sifat profesional, bahwa kita di sini lagi melaksanakan magang melaksanakan magang, bukan kita melaksanakan liburan. Liburan itu bisa nanti kawan-kawan bisa menyelipkan beberapa hari, mungkin setelah dekat-dekat waktu kawan-kawan mau balik ataupun di pertengahan pada pelaksanaan ini PKM-nya. Itu sih. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Nah, saya pengen tanya sedikit nih Bang, di tengah-tengah PKM gitu ya, di desa orang, 1 bulan, itu tuh ada rasa bosan nggak sih Bang? Kalau kayak gitu gimana cara kita mengatasinya gitu? Kalau rasa bosan pasti ya. Apalagi kalau orang yang tidak pernah keluar kota lah istilahnya, tidak pernah meninggalkan rumah lah istilahnya ya, baru coba-coba untuk mengikuti PKM. Pasti kemungkinan dia akan nangis. Soalnya pengalaman kawan saya pasti dia nangis, dia dan sebagainya lah. Pasti ada rasa itu, rasa bosan dan lain sebagainya. Tapi kalau cara mengatasinya sebenarnya ya kawan-kawan kan pasti akan berkumpul ya. Disitulah cerita-cerita aja saja. Jadi jangan sampai juga pada saat ketika kawan-kawan PKM selalu fokus dengan program kerja. Jadi harus santai-santai juga, ada relax-relaxnya sedikit. Takutnya jangan sampai terlalu fokus dengan program kerja sampai kawan-kawan, ada beberapa kawan-kawan itu yang jenuh lah ya istilahnya. Pasti ada yang jenuh. Jadi untuk mengatasi kebosanan itu kalau di kami itu biasanya ya kami bermain bersama-sama yang PKM ataupun bisa bermain dengan
anak-anak di sana. Biasanya itu yang mengurangi rasa kebosanan ketika kita di PKM, eh, ketika kita sudah berbaur dengan masyarakatnya sih. Itu eh, mungkin kalau satu atau 3 hari awal-awal itu mungkin kita akan rasa bosan. Tapi kalau sudah menjelang 1 minggu setelah di sana itu mungkin insya Allah tidak akan merasa bosan lagi, karena ketika kita sudah mengenal masyarakatnya ataupun misalnya terutama yang anak-anaknya sih, kalau ketemu anak-anaknya apalagi yang SD ataupun yang SD sih, yang SD itu yang akan membuat kita tidak merasa bosan ketika kita berada di desa tersebut, karena biasanya mereka yang menghibur kita, biasanya yang lucu-lucuan seperti itu sih. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Seru banget nih kalau dengar cerita pengalaman PKM Bang Arman. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.40, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di forum ini buat bertanya nih. Apa aja deh pertanyaannya, dipersilahkan nih buat teman-teman. Ada nggak tuh pertanyaan? Mungkin terkait magang atau PKM, apa sih yang masih membingungkan terkait pelaksanaan atau registrasi? Mungkin boleh kali ya Bang, kita bahas dikit-dikit di sini ya Bang. Nah, mungkin belum ada kali yang ingin bertanya ya. Langsung aja nih, buat mengisi kekosongan dulu nih, tips lancar melaksanakan magang atau PKM. Gimana tuh Bang? Dari awal pembahasan kan udah kita bahas segala pelaksanaan teknis terkait hari pertama, baju, pakaian, dan segala macam. Tips singkat kali ini Bang, supaya lancar melaksanakan magang dan PKM. Saya persilakan buat Bang Ari dahulu mungkin. Oke, untuk tip lancar ya, 1 bulan magang ataupun berapa bulan kita ditempatkan, tips kita lancar magang sampai selesai tidak ada masalah apapun. Yang pertama adalah kawan-kawan tertib mengikuti aturan yang berlaku di perusahaan atau di instansi tersebut. Jangan lagi ada kata pongah ya, atau kata mungkin sombong, atau mungkin kata lain kawan-kawan keras kepala ya. Kawan-kawan boleh mempertahankan prinsip, tapi perlu kawan-kawan perhatikan bahwa keras kepala itu ada tempatnya. Jadi tidak semua hal bisa kita laksanakan dengan keras kepala. Ketika kawan-kawan ditempatkan di sebuah instansi, kawan-kawan magang di situ, artinya kawan-kawan harus menerima apapun yang memang sudah menjadi ketentuan di perusahaan tersebut. Jangan membangkang. Nah, itu mungkin tips awal ya, tips paling penting kawan-kawan untuk bisa menyelesaikan magang dengan baik tanpa ada masalah apapun. Dan yang kedua, kawan-kawan harus sopan ya, sopan santun, senyum, salam, sapa. 5S itu harus kawan-kawan terapkan di instansi tempat kawan-kawan. Buat rekan kerja kawan-kawan menjadi nyaman tentang kehadiran kawan-kawan. Jadi buat karyawan-karyawan lain yang ada di kantor tersebut ataupun nasabah ataupun pengunjung, tamu merasa nyaman dengan kehadiran kawan-kawan di instansi tersebut. Jangan sampai citra instansi, karena instansi ini mementingkan soal citra ya, citra instansi kawan-kawan merasa kurang enak ketika ada tamu, mungkin kawan-kawan dengan muka yang kurang senyum, muka yang istilahnya tidak memandang enak terhadap tamu-tamu yang datang, akan berpengaruh terhadap output dari perusahaan tersebut. Itu jangan sampai terjadi. Artinya kawan-kawan juga harus memperhatikan penampilan kawan-kawan. Tadi 5S ya, 5S harus kawan-kawan terapkan. Dan juga kawan-kawan harus mengikuti aturan yang berlaku. Tatip ya, tata tertib yang berlaku dari pakaian, sepatu, rambut, dan lain sebagainya gitu. Itu KWST. Oke Bang, terima kasih atas tips singkatnya nih, terkait magang tadi. Nah, kalau untuk tips lancar saat PKM, gimana tuh Bang Arman? Saya persilakan Bang Arman. Oke, kalau tips lancar saat PKM ya, pertama mungkin dari ini dari timnya ya. Dari timnya itu memang harus sudah terbentuk ya, memang dari ketua, dari
sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya, perangkat-perangkat sebagainya. Biasanya kayak bentuk kepanitiaan lah istilahnya ya, bentuk kepanitiaan. Setelah itu dari bentuk kepanitiaan itu kawan-kawan harus ibaratnya harus menentukan target-targetan gitu, target-targetan dari setiap minggunya. Misalnya kawan-kawan kan akan melaksanakan PKM itu selama 1 bulan, berarti ada 4 pekan ya, ada 4 pekan. Jadi setiap pekan itu memang kawan-kawan sudah menentukan targetnya. Misalnya pekan pertama itu kawan-kawan harus sudah melakukan survei dan merumuskan hasil dari survei tersebut. Itu pekan pertama misalnya. Yang kedua, pekan kedua atau pekan ketiga itu kawan-kawan sudah melaksanakan program kerja, misalnya melaksanakan program kerja. Dan pekan terakhir, pekan keempat itu kawan-kawan bisa gunakan untuk persiapan penutupan misalnya. Jadi kalau saran saya untuk bisa berjalannya PKM dengan lancar itu sebenarnya kembali kepada timnya lagi. Ketika memang kalau ada permasalahan terkait misalnya job desk-nya mungkin ada yang kurang dan lain sebagainya, itu harus saling mengerti ya, saling mengerti, tapi dalam artian harus tetap kita tegas ya. Misalnya kalau sudah ada ketua harus tegas bahwasanya ketika memang kawan-kawan ada yang ibaratnya kekurangan dalam melaksanakan job desk-nya, silakan dikasih evaluasi ya, harus dievaluasi. Jadi itu tetap harus ada evaluasinya ya. Kalau pengalaman tahun saya kemarin itu evaluasi itu setiap 1 pekan sekali. Jadi kalau kami kerjanya itu kan dari Senin sampai Kamis, Jumatnya evaluasi. Sabtu Minggunya itu bukan free sih, tapi lebih ke ketika ada yang dibutuhkan di masyarakat, baru kami melaksanakan program kerja. Jadi Sabtu Minggu itu kami biasanya jarang ada program kerja. Kami laksanakan program kerja hanya menggunakan waktu jam kerja. Biasanya Senin sampai Kamis. Jumatnya itu mungkin lebih ke memperbanyak evaluasi. Terus nanti ketika misalnya kawan-kawan sudah menentukan job desk-nya ataupun misalnya menentukan program kerjanya, mungkin saran dari saya ya, mungkin jangan terlalu banyak membuat program kerja ya. Kawan-kawan harus mengingat waktu ya. Kawan-kawan itu hanya sebulan. Jadi mungkin kawan-kawan harus memikirkan apa sih yang memang yang benar-benar diperlukan di desa tersebut, biar juga nanti kawan-kawan tidak keteteran sih istilahnya, keteteran atau berkejaran dengan waktu gitu. Terus kawan-kawan minimal kalau ketika PKM sih bagusnya itu kawan-kawan harus ada satu kegiatan atau satu bentuk program kerja minimal yang bisa membuat kesan di masyarakatnya ataupun membuat sebuah tanda bahwa kawan-kawan pernah di sana misalnya. Kalau salah satu contohnya kan biasanya kalau PKM itu yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu biasanya misalnya pembuatan tong sampah dengan tulisan misalnya KKM dan lain sebagainya, ataupun pembuatan papan nama misalnya, ataupun juga kawan-kawan bisa buat gapura kayak pintu gerbang gitu dari misalnya dari desa satu ke desa yang lain. Seperti itu sih. Intinya harus ada targetan gitu. Jangan sampai targetan yang kawan-kawan lakukan tidak tercapai sih. Itu sih. Oke, terima kasih Bang Arman atas jawabannya. Nah, terkait magang dan PKM, semoga semua jawaban yang yang diberikan oleh Bang Ardi dan Bang Arman itu dapat memberikan sedikit gambaran apa yang harus kita lakukan. Dan terkait untuk adik-adik angkatan 19, mungkin di sini ada atau angkatan 20 untuk memikirkan mau melaksanakan magang atau PKM sih gitu kan. Nah, langsung aja saya lemparkan kepada forum yang ingin bertanya, mungkin ada. Saya persilahkan sekarang jika ada yang ingin bertanya. Oke, belum ada ya. Langsung aja Bang Ardi atau Bang Arman mungkin ingin melakukan presentasi foto saat magang atau PKM. Jika ada, saya persilahkan untuk menampilkan dokumentasi saat magang atau PKM. Oke, jadi kawan-kawan ketika kawan-kawan magang ataupun PKM, kawan-kawan tidak hanya mengatasnamakan diri kawan-kawan sendiri ya. Kawan-kawan perlu paham bahwa kawan-kawan di situ membawa nama baik Fakultas Ekonomi.
Maka hal terbaik yang kawan-kawan harus berikan kepada Fakultas Ekonomi adalah dengan kawan-kawan melaksanakan kegiatan KKM, baik magang ataupun PKM, dengan hasil yang maksimal tanpa ada masalah dan mendapatkan nilai terbaik. Ini foto terakhir ya, penyerahan saya ketika terakhir kali magang, ini bersama Kepala Cabang. Sekarang Kepala Cabang ini sudah pindah tugas menjadi Kepala Cabang di Rawamangun, Jakarta, Bank Syariah Indonesia. Ya, ini terus ini ada di gudang arsip. Bank itu ada gudang arsipnya. Jadi saya pernah satu ketiga saya bertugas ke atas ke lantai 3 untuk melihat gudang arsip. Nah, gudang arsip ini isinya adalah berkas transaksi dari tahun 2005 ya, sudah ada tahun 2005 bahkan sampai bertahun-tahun sudah ada arsipnya di sini. Saya pernah cek soalnya. Ini ruang arsip. Nah, ini ketika depan komputer, kita lagi sela-sela bisa foto ya, bisa santai. Ya inilah pekerjaan sehari-hari yang kita laksanakan. Perihal makan, minum, apa semua memang sudah ada di dapur gitu. Tapi perihal makan siang, di bank itu bagaimana pegawai lain ya, biasanya pegawai A yang memberikan kerjaan, maka kita ditraktir oleh pegawai A untuk makan siang. Dan saya termasuk orang yang beruntung, karena saya selalu bisa berangkat keluar ya, keluar ke dinas-dinas, ke kantor-kantor lain, ke sekolah-sekolah lain dalam melaksanakan kerjasama antara Bank Mandiri Syariah waktu itu dengan pihak instansi lain. Saya selalu menjadi orang yang dipilih untuk berangkat keluar. Nah, ini kerjaan perihal rekening giro, rekap data semua, ini yang kita kerjakan selama magang. Nah, inilah kantor atas. Ada eksis-eksisnya waktu kita untuk bersantai-santai. Tidak selamanya pekerjaan itu kita laksanakan juga dengan serius benar ya, berat-berat. Nah, ini ada waktu untuk kita santai ya. Ketika ada staf pegawai lain ulang tahun, kita rayakan sama-sama. Jadi sudah seperti pegawai beneran, bukan hanya magang gitu. Jadi sudah seperti pegawai beneran kita melaksanakan di kantor tersebut. Apa yang mereka lakukan ya kita ikut melakukan, apa yang mereka rayakan ya kita ikut merayakan. Ini waktu 17-an ya. Ini seluruhnya. Nah, jadi sangat-sangat memberikan pengalaman ya pada kita. Ini ketika ke Kementerian Agama juga gitu. Nah, terus ketika kawan-kawan magang itu, kawan-kawan akan mendapatkan sebuah sertifikat ya. Biasanya kalau perusahaan tersebut memberikan. Salah satu contohnya ini. Oke. Jadi saya diberikan sertifikat ya. Nah, ini sertifikat. Sertifikat magang. Nah, sertifikat magang dari Bank Syariah Mandiri ya. Untuk saya melaksanakan magang di bank tersebut. Sertifikat ini bisa kita pakai untuk ketika mungkin nanti melamar kerja ataupun apa gitu. Jadi sebuah pengalaman yang nyata yang memang kita dapatkan gitu. Ya. Jadi itu mungkin dokumentasi dari saya. Mungkin dari Bang Arman, silakan. Ada dokumentasi? Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin ada Bang Arman nih mau memperlihatkan dokumentasi saat PKM. Sama ini ya, nanti lanjut Bang Arman. Ya, saya lihat kan di komputer aja ya kawan-kawan, soalnya di HP-nya sudah dihapus kayaknya. Nah, kalau kami sih kurang lebih kayak gini ya kawan-kawan ya. Kadang juga ada liburannya sedikit karena kebetulan desa wisata ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat yang pertama ini kalau kami pertama waktu pada saat hari pertama kami datang di Desa Pulau Lumukutan ya. Kami bersilaturahmi dengan kepala desa dan perangkat-perangkatnya, kepala BPD, ada juga ketua-ketua RT-nya. Kami juga di sini sekaligus menginformasikan terkait maksud dan tujuan kami datang di Desa Pulau Lumukutan. Kedua, kawan-kawan bisa lihat juga ini, kalau kami ini bersilaturahmi di rumah kepala desa, Jadi ketika kawan-kawan sudah ada di kantor desa, tidak mungkin kemungkinan harus kawan-kawan bersilaturahmi di rumahnya lagi, sekaligus ngobrol-ngobrol, ibaratnya ngobrol-ngobrol santai lah istilahnya. Di sini juga sebenarnya kemarin ketika kawan-kawan bisa bersilaturahmi di rumah kepala desa, kawan-kawan juga bisa sebenarnya sedikit membicarakan terkait apa sih keinginan dari kepala desa ketika datang atau hadirnya mahasiswa di desa tersebut. Terus ada juga di sini kawan-kawan bisa lihat kami juga bersilaturahmi dengan
ketua ini ya, ketua BPD dari desa tersebut. Ini lumayan jauh sih rumahnya di Batu Barat dan di ujung sekali sih rumahnya beliau. Terus ada juga beberapa foto yang ya ibaratnya ya refreshing lah. Kami kan kebetulan kami kan di pemetaan ekonomi wisata, kami juga harus mensurvei apa-apa saja yang memang menjadi ikon di desa tersebut ya. Salah satunya di sini di Batu Barat, yaitu di Pulau Lumukutan ya. Ada di ini pantai-pantainya. Terus ada di belakang ini kawan-kawan bisa lihat ini kami baksos ya dengan masyarakat ya. Ada di sekitaran kantor desa, kantor desa, terus ada sekitar kantor BPD dengan ada masjid, sekitaran masjid. Kami bakti sosial. Terus ada juga kami membantu karena kebetulan kami kemarin proses pendistribusinya di bulan Agustus. Kami ada melaksanakan juga ataupun membantu perangkat desa untuk ini persiapan Hari Raya 17 Agustus ya. Terus ini ada juga kegiatan, kami ada juga kegiatan mancing mania, pukat mania pun ada gak. Jadi kami juga dengan masyarakat di sana ketika memang ada waktu yang memang program kerjanya misalnya di pekan itu sudah misalnya mencapai maksimal, kami akan sewaktu-waktu akan melaksanakan misalnya mancing untuk mencari lauk juga biasanya. Nah, ini ada juga pukat dengan masyarakat ya, pukat dengan masyarakat. Jadi tidak juga selalu berbicara tentang program kerja ya. Yang pada dasarnya kita harus bersosialisasi juga dengan masyarakat di sana. Dan kemarin juga pada saat di hari 17-an Agustus kami ada bekerja sama dengan pemuda-pemuda di sana, dengan ada beberapa juga komunitas-komunitas itu melakukan ini ya, melakukan pengibaran bendera merah putih ya di laut. Kalau kalian bisa lihat nih, ada ini foto-foto kami. Terus ada juga perlombaan lomba 17 Agustus, ada balap kelereng, ada masukkan paku dalam botol, dan lain sebagainya. Ada lagi baksos kami, karena kebetulan kami di pos kami itu dekat dengan ini ya, dekat dengan pantainya, maka kami akan biasanya kami juga melakukan pembersihan. Ada juga lomba lagi, ada lomba balap karung, tarik tambang, dan lain sebagainya. Kami juga ada melaksanakan ini sih, nobar, Pak, nonton bareng bersama masyarakat di sana. Terus ini ada juga di masjid ya, di masjid, ataupun kalau misalnya kawan-kawan ternyata masjid, terus itu aja. Kami juga ada ngajar ngaji sih, ada ngajar ngaji, ngajar sekolah. Udah selesai. Kemarin juga kami di pas PKM itu ikut lomba voli ya, hanya untuk memeriahkan saja. Terus ada sini ini ya proses pengolahan buah pala ya, pengolahan pala ya. Dan di sana kan komunitas di Pulau Lumukutan itu pala itu sangat besar ya. Jadi dari buahnya, dari bijinya sampai daunnya itu bisa diolah menjadi suatu produk ya. Udah, mungkin itu. Bahkan pun kami sebagai mahasiswa ada juga sebagai ibaratnya bukan kuli lah, membantu masyarakat ya. Karena ini kan ini sebagai pintu gerbang di pada saat kawan-kawan datang di Desa Pulau Lumukutan. Oke, saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Bang Arman dan juga Bang Ardi yang telah menampilkan dokumentasi saat magang dan PKM ini. Terlepas dari magang dan PKM pasti punya kelebihan dan keseruannya masing-masing, seperti yang udah kita lihat dari dokumentasi yang telah ditampilkan tadi. Nah, mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 4.59 nih sekarang, buat saya persilakan Bang Ardi dan Bang Arman untuk melakukan closing statement. Terlebih dahulu saya persilakan untuk Bang Ardi. Oke, selamat sore semuanya kawan-kawan.
Saya berharap kawan-kawan nanti ketika melaksanakan magang ataupun PKM, laksanakan dengan baik, tanpa ada masalah, dan selesaikan juga dengan baik. Karena tadi saya bilang, kawan-kawan tidak hanya membawa nama kawan-kawan sendiri, tapi kawan-kawan membawa nama lembaga kawan-kawan, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Itu yang kawan-kawan pertaruhkan terhadap instansi maupun desa ya, tempat kawan-kawan melaksanakan PKM ataupun magang di instansi. Lalu nanti mungkin di 15 hari sebelum penutupan atau sebelum akhir dari magang atau PKM kalian, 15 atau 10 hari, insya Allah Abang akan membagikan tips dan cara membuat laporan ya, laporan KKM yang baik dan benar, yang insya Allah mungkin mendapatkan nilai yang baik juga gitu. Nilai yang tidak kurang, artinya nilai yang memuaskan untuk nilai disiakat kawan-kawan. Itu perlu kawan-kawan siasati dan itu ada teknik serta triknya ya. Jadi tidak hanya asal membuat laporan dan Abang memiliki berbagai contohnya laporan Abang tahun lalu dan nanti akan Abang share di room seperti ini. Nanti kita akan buat forum lagi. Kawan-kawan silakan nanti hadir untuk mempelajari ilmunya. Apapun yang kawan-kawan laksanakan, percayalah itu adalah kebaikan dan itu ilmu yang mungkin suatu hari nanti akan kawan-kawan laksanakan di kemudian hari bersama dengan teman-teman, keluarga ataupun kerabat lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir di room hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya lemparkan kembali kepada Bang Arman untuk closing statement, dipersilahkan. Oke, kalau saya ya, terlepas dari kawan-kawan akan memilih KKM magang ataupun KKM PKM, itu kembali ke pribadi atau personal kawan-kawan ya. Tapi pada intinya, kalau maupun magang ataupun PKM, kawan-kawan harus ada ibaratnya jiwa inisiatif ya. Jadi inisiatif ya, maupun di magang apapun di PKM, kawan-kawan harus inisiatif. Apa yang kawan-kawan akan laksanakan ketika memang terjadi kendala, kawan-kawan harus berinisiatif bagaimana cara menyelesaikannya. Ataupun kawan-kawan ketika mau menentukan program kerja, harus kawan-kawan mencari apa sih yang menarik untuk dilakukan di desa tersebut. Terus sedikit informasi, kalau ketika kawan-kawan nanti misalnya ternyata mau pilih KKM, PKM, mungkin kawan-kawan harus lebih utama itu tadi yang seperti saya bilang bahwasanya cari timnya, habis cari timnya, tentukan tempatnya di mana, ketika sudah tentukan tempatnya, kawan-kawan harus bentuk semacam kayak bentuk kepanitiaan, ketua dan lain sebagainya. Seterus itu, kawan-kawan kan pasti ada waktu ya, namanya proses pendistribusian peserta KKM, PKM ya. Kalau tidak salah itu, saya lihat di timeline-nya itu di tanggal 21 Juni, selama hampir mungkin kalau sekitar 10 hari lebih ya baru pelaksanaannya. Pelaksanaannya kan kawan-kawan kan 1 Juli ya, 1 Juli. Jadi pada saat proses pendistribusian tersebut, ketika kawan-kawan sudah tahu kelompoknya siapa-siapa saja, mulailah di situ kawan-kawan bentuk grup dan lain sebagainya. Kawan-kawan harus sebelum berangkat harus berdiskusi dulu dengan ibaratnya dosen pembimbingnya. Jangan sampai kawan-kawan sudah di sana baru mau berdiskusi, jangan sampai ya. Tapi kawan-kawan sebelum berangkat harus berdiskusi dulu ke dosen pembimbingnya. Tanya dulu apa sih yang harus kami lakukan sebagai mahasiswa ketika kami berada di desa misalnya seperti itu. Intinya pada dasarnya kawan-kawan kalau mau PKM harus kuat mental, harus ada modal juga karena di PKM kita menggunakan biaya sendiri atau biaya pribadi lah misalnya kayak gitu. Itu saya sih cukup dari saya. Oke, nambahkan Kak Westi ya, bentar. Jadi saya lupa, nanti kawan-kawan akan dibagikan dosen pembimbing ya. Ini dosen pembimbing KKM, bukan dosen pembimbing akademik, beda lagi ya. Dan itu beda dosennya. Nah, dosen pembimbing KKM ini nanti akan dibagikan kepada kawan-kawan. Biasanya mungkin yang magang sendiri di sebuah daerah di luar pulau, itu akan mendapatkan satu dosen pembimbing dan kelompok pembimbingnya itu adalah orang-orang juga atau mahasiswa juga yang magangnya di luar pulau. Seperti Abang kemarin magang di Bogor, lalu satu tim dosen pembimbing Abang tersebut, mahasiswanya adalah yang magang di Banten, magang di Bandung, magang di luar Pulau Kalimantan. Nah itu jadi satu kelompok dosen pembimbing, tapi bukan satu kelompok magang, hanya satu kelompok dosen pembimbing. Itu perlu kawan-kawan perhatikan. Lalu kalau kawan-kawan yang mungkin magang, misalnya nanti magang di Pontianak, di Badan Keuangan Daerah, misalnya 10 orang, kawan-kawan bakal memiliki dosen pembimbing, dan itu ada satu dosen pembimbing
kawan-kawan satu kelompok, itu seperti itu. Jadi nanti akan ada mekanismenya, kawan-kawan mendapatkan dosen pembimbing, dan dosen pembimbing tersebut adalah dosen yang akan memberikan nilai akhir, nilai tentang laporan magang kawan-kawan. Itu harus dicatat baik-baik. Jadi yang memberikan nilai akhir magang kawan-kawan bukan dosen pembimbing akademik, tapi dosen pembimbing KKM. Nah, itu yang akan memberikan nilai akhir magang kawan-kawan untuk nantinya direkap dan dimasukkan ke Siakat oleh pihak verifikator fakultas. Itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ardi. Nah, karena jam sudah menunjukkan pukul 5:04, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bang Arman yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing kepada kita, dan juga Bang Ardi yang telah menyempatkan waktunya juga buat sharing-sharing pengalaman seputar magang dan juga PKM. Saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Demikian sharing and talk about KKM, magang atau PKM kita kali ini. Mungkin teman-teman bisa tunggu nih kegiatan selanjutnya, yaitu kita bakalan sharing-sharing tentang pembuatan proposal magang dan juga KKM. Dan juga PKM, mohon maaf. Laporan Kak Westi, laporan. Oh iya, laporan Bang, mohon maaf Bang. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang juga telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pengalaman dari Bang Ari dan juga Bang Arman terkait magang dan PKM. Nah, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan forum. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Semangat warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan. Semangat semuanya. Oke. Sukses. Semangat sih.